Apakah fokus Anda adalah mempertahankan kehidupan duniawi Anda? Atau mengamankan kehidupan kekal Anda? Hari yang diberkati saudara-saudaraku terkasih. Ini adalah pertanyaan refleksi kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Kisah-kisah kontroversial telah menjadi bagian dari sejarah manusia sejak dulu kala. Dari pembunuhan Habel oleh saudaranya Kain, hingga masa kejayaan Raja Daud, dari pembangkangan Raja Henry ke-8 terhadap Paus, hingga tragedi Holocaust oleh Hitler, dan sampai pada berbagai isu masa kini, baik internasional maupun domestik. Selama beberapa bulan terakhir, masyarakat Filipina telah menyaksikan berbagai isu kontroversial yang mencuat melalui sidang komite Senat dan Dewan, konferensi pers oleh pihak-pihak terkait, serta wawancara dengan para pemangku kepentingan. Bahkan Yesus sendiri dianggap sebagai pribadi yang kontroversial pada zamannya, dan tetap menjadi sosok yang kontroversial hingga hari ini, terutama bagi mereka yang bukan Kristen, karena pernyataannya yang eksklusif, tindakannya yang menantang norma-norma agama dan sosial, serta implikasi dari pesannya. Kita semua tahu bahwa salah satu cara Yesus menyampaikan ajarannya adalah melalui perumpamaan. Injil hari ini dari Lukas bab 16, ayat 1-6, berisi perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan ini dianggap sebagai salah satu perumpamaan Yesus yang paling kontroversial. Sekilas, tampak seolah-olah Yesus memuji perilaku yang tidak jujur. Sesuatu yang telah membingungkan para pembaca dan teolog selama berabad-abad. Dalam perumpamaan itu, seorang bendahara yang tidak jujur dipuji karena menggunakan hasil ketidakjujurannya untuk memperoleh simpati dari para penghutang, sehingga menimbulkan pertanyaan, apakah Yesus sedang mendorong kita untuk berlaku licik demi keuntungan duniawi? Namun, jika kita melihat lebih dalam, kita menemukan bahwa Sang Tuan tidak memuji bendahara itu karena ketidakjujurannya, melainkan karena kebijaksanaan dan kecerdasannya. Yesus mengakhiri perumpamaan itu dengan mengatakan bahwa jika kita bisa bijak dalam mencari nafkah, maka kita juga seharusnya sama bijaknya dalam mencari pahala bagi kehidupan kekal. Kecerdikan bisa berarti kelicikan yang egois, tetapi juga bisa berarti kepandaian yang digunakan untuk tujuan mulia. Sebagai konteks tambahan, kita bisa melihat bagaimana para politisi, pejabat pemerintah, dan kontraktor swasta yang terlibat dalam skandal proyek pengendalian banjir di negara kita menggunakan kecerdikan mereka untuk menyalurkan dana ke kantong mereka, alih-alih mengalirkan air banjir ke tempat penampungan. Sebaliknya, seperti banyak orang kudus, Santo Matius yang dahulu seorang pemungut cukai, juga cerdik secara finansial. Setelah pertobatannya, ia menggunakan pengetahuan dan kemampuannya bukan lagi untuk melayani uang, tetapi untuk melayani Allah. Saudara-saudari terkasih, bagaimana kita telah menggunakan kecerdikan kita dalam mengelola sumber daya, jabatan, dan kemampuan yang kita miliki? Apakah kita menggunakannya untuk memperoleh pujian dunia? Atau untuk kemuliaan Tuhan? Hari ini, kita dipanggil untuk berfokus pada kesejahteraan rohani kita dan membuat keputusan yang berakar pada iman. Menyadari bahwa hal itulah yang paling penting. Mari kita padukan kebijaksanaan dengan niat yang tulus dan kejujuran. Menjauhi manipulasi dan tipu daya. Akhirnya, marilah kita memohon hikmat Allah untuk menghadapi tantangan hidup dan menjaga kehidupan rohani kita, sebagaimana anak-anak dunia menggunakan kecerdikan mereka untuk mempertahankan hidup. Semoga kita menggunakan kebijaksanaan kita untuk memelihara hidup kekal. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih atas segala yang kami miliki dan atas siapa kami ini. Semuanya berasal dari-Mu, bukan dari kemampuan kami sendiri. Ajarlah kami untuk menjadi pengelola yang bijak dan cerdik atas berkat-berkat ini, serta tuntunlah perkataan dan tindakan kami, agar membawa kemuliaan dan hormat hanya bagi-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati Anda dan keluarga Anda, saudara-saudari terkasih.
Tuhan memberkati Gereja Katolik dan Couples for Christ.